فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatu Salatin Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Di mana barakallahu fikum pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada pembahasan bersedekah. Bagaimana cara bersedekah dan di mana kedua tangan diletakkan. Kata penulis setelahnya, an-nadharu ila mawdi'is sujudi wal khusyu'. Memandang ke arah tempat sujud. Setelah takbiratul ihram bersedekah, yang dilakukan barakallahu fikum berikutnya adalah melihat tempat sujud. Wal khusyu' dan juga berusaha untuk khusyuk. Dan di antara sebab yang membantu kekhusyuan adalah menengok ke bawah. Beda kalau lihat kiri kanan. Maka ini barakallahu fikum membantu untuk tidak khusyuk. Apalagi barakallahu fikum depannya banyak tulisan-tulisannya. Kayak koran. Kita baca dari awal sampai habis. Bukan Al-Fatihah yang baca. Tapi barakallahu fikum surat kabar yang ada di jaketnya seseorang. Atau barakallahu fikum bajunya seseorang. Nah lihat, nah perhatikan. Apalagi kalau ada gambar-gambarnya, petanya mana Indonesia, mana Amerika. Nah, sehingga barakallahu fikum di antara hal yang membantu untuk khusyuk adalah menengok ke arah tempat sujud. Bukan berarti barakallahu fikum tidak boleh menengok ke depan. Bahkan barakallahu fikum menengok ke depan adalah di antara hal yang dibolehkan. Apalagi barakallahu fikum seseorang yang sholat sendiri, bisa saja ada orang yang lewat. Kalau terus lihat, lewat. Sementara barakallahu fikum dia diperintahkan untuk menahan siapa saja yang lewat. Dan juga dalam hadis salat gerhana Nabi alaihi salatu wassalam barakallahu fikum melihat ke arah depan dan tidak melihat ke arah bawah. Buktinya di saat beliau sementara salat Nabi alaihi salatu wassalam membentangkan tangannya seakan-akan ingin mengambil sesuatu. Lalu begitu selesai salat Nabi alaihi salatu wassalam berkata, saya melihat surga. Sekiranya saya mengambil satu tangkai buah anggur la akaltum ma baqiyatud dunya, maka niscaya kalian akan makan mengkonsumsi anggur tersebut selama dunia masih ada. Kenapa? Buah surga kekal. Sementara dunia terbatas. Demikian juga barakallahu fikum di saat Nabi alaihi salatu wasallam sementara salat gerhana, tiba-tiba Nabi mundur ke belakang. Nabi ceritakan setelah sholat dan mengatakan ra'aitun nar, saya melihat api neraka. Menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya Nabi sholatnya menghadap ke arah kiblat, melihat ke arah kiblat, dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dan beliau masukkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih bahwa boleh melihat ke arah depan. Namun barakallahu fikum apabila dia berusaha untuk khusyuk maka silakan dia ke bawah. Kalau tidak dikhawatirkan ada yang lewat silakan dia lihat ke bawah. Tapi barakallahu fikum kalau depannya polos kayak dinding, lihat dinding tak apa. Yang penting jangan ada tulisan korannya atau semisal dan itu. Demikian juga barakallahu fikum kalau di bawah ternyata sajadahnya macam-macam gambarnya. Lihat ke atas atau lihat arah depan. Adapun ke atas terlarang, insyaallah akan datang. Hadis larangan menengok ke arah langit saat sholat. Sehingga barakallahu fikum lihat kondisi. Kalau di bawah itu kacau gambar sejadahnya atau lantainya yang membuat konsentrasi itu hilang, maka jangan lihat ke bawah. Lihat ke arah depan. Di mana barakallahu fikum hal itu juga di antara hal yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla taqa'a ra'sahu. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat maka beliau menundukkan kepalanya. Wa rama bi basarihi nahwa al-ard, dan beliau melemparkan pandangannya ke arah tanah.
Walamma dakhala al-Ka'bah ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Dan tatkala Nabi masuk ke dalam Ka'bah, maka pandangan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan tempat sujudnya. Artinya di dalam Ka'bah tidak dikhawatirkan seseorang lewat. Karena orang yang masuk terbatas, hanya Nabi dan beberapa sahabat. Kemudian barakallahu fikum, apabila ada orang mau sholat, maka di dalam Ka'bah tidak ada kiblat. Kemana arahnya? Kemana saja mau. Karena dia sudah dalam Ka'bah, yang merupakan kiblat itu sendiri. Ada yang mau ke timur, barat, silahkan. Karena dia sudah di dalam Ka'bah. Maka di situ Nabi SAW tidak pernah melepaskan pandangannya dari arah tempat sujudnya. Wa qala la yanbaghi an yakuna fil bait syai'un yashghalul musalli. Dan Nabi mengatakan tidak sepantasnya ada di dalam Ka'bah sesuatu yang menyibukkan orang salat. Makanya Nabi SAW tidaklah masuk ke dalam Masjidil Haram, bahkan masuk ke dalam Ka'bah sampai semua patung-patung dikeluarkan. Sampai semua lukisan dihapus. Ingat, dihapus. Karena Nabi SAW minta kain yang dibasahkan, menunjukkan bahwasanya itu adalah lukisan. Dan Nabi SAW menghapusnya, tidak menghancurkannya. Adapun barakallahu fikum patung-patung itu maka dihancurkan. Wa kana yanha an raf'il basari ila as-sama', dan dahulu Nabi melarang mengangkat pandangan ke arah langit. Wa yu'akkidu bin nahi hatta qala, dan Nabi tegaskan pelarangan tersebut hingga beliau pun katakan, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah. Hendaknya berhenti orang-orang yang mengangkat pandangan mereka arah langit di waktu salat. Aw la tarji'a ilaihim, wa fi riwayatin aw la tasirna absaruhum. Kalau tidak maka tidak akan kembali penglihatannya. Atau dalam riwayat, atau Allah akan padamkan cahaya penglihatannya. Wa fi haditsin akhar, fa idza shallaitum fala taltafitu. Dalam hadits yang lain, apabila kalian salat maka jangan kalian menoleh kiri kanan. Fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Karena sesungguhnya Allah menegakkan wajahnya di wajah hambanya waktu salat selama hambanya itu tidak berpaling, tidak menoleh. Wa qala aydan an tafallut talaffut. Dan Nabi SAW juga berkata tentang orang yang menoleh di waktu salat. Ikhtilatun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah suatu pencurian yang setan curi dari salatnya seorang hamba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Allahu muqbilan 'ala al-'abdi fi salati. Allah akan terus menghadap hamba di waktu salatnya. Ma lam yaltafit, selama hamba itu tidak menoleh. Fa'idha sarafa wajahahu in sarafa anhu. Apabila dia palingkan wajahnya, maka Allah akan berpaling darinya. Wa naha an salatin, dan Nabi juga melarang dari 3 perkara. An nuqratid dik, mematuk bagaikan patukan ayam. Artinya sujudnya sangat cepat. Wa ik'a'il kalb, dan juga duduk seperti duduknya anjing. Dengan duduknya anjing, duduk pantatnya di tanah, betisnya dan pahanya berdiri. Biasa lihat anjing duduk, nah, sampai keluar lidah. Pantatnya di tanah, kemudian betisnya ditegakkan dan pahanya juga tegak. Ini ik'a yang terlarang. Waltifat kaltifati sa'lab, dan juga Nabi melarang menoleh seperti menolehnya sa'lab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, salli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu. Salatlah engkau seperti salat orang yang akan berpisah, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, ma min mri'in tahduruhu salatun maktubah fa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratun lima qablaha min adh-dhunub. Tidak ada seorang pun yang
didatangi waktu salat wajib, lalu dia perbagus wudunya, perbagus khusyuknya, perbagus rukuknya, illa kanat kafaratun lima qablaha min adh-dhunub, kecuali itu akan menjadi kafarah, penggugur dosa terhadap apa-apa yang sebelumnya berupa dosa. Malam yu'ti kabirah, selama dia tidak mendatangi dosa besar. Wa dzalika ad-dahru kulluh, dan hal itu sepanjang tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah salat fi khamisatin, pada satu kain yang ada coraknya. Fa nadhara ila a'lamiha nadratan, maka Nabi alaihi salatu wasallam melihat ke arah corak tersebut sekali saja. Falamman sarafa, maka begitu beliau berpaling, itu selesai dari salatnya, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin, pergilah membawa kain khamisah ini kepada Abu Jaham, dan Abu Jaham adalah yang memberikan hadiah itu kepada Nabi. Abu Jaham yang memberikan kain tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'tuni bi amdijaniyati Abi Jahmin, dan datangkanlah kepadaku anjibaniyah, jenis kain yang tidak ada coraknya, milik Abu Jaham. Dan ini sengaja dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar tidak menyakiti perasaannya. Dikasih hadiah, dikembalikan. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam dia kembalikan dengan meminta yang lain. Lalu Nabi pun utarakan alasannya. Fa innaha alhatni anifan an salati, karena tadi kain yang ada coraknya itu melalaikan saya di waktu salat. Dan tidak tahu bahwa Nabi adalah orang yang paling sempurna salatnya. Sempat terlihat kecorak tersebut, maka beliau alaihi salatu wasallam kembalikan kainnya, karena itu bisa melalaikannya. Nah, itu bisa melalaikannya. Sehingga barakallahu fikum, Nabi pun minta kain yang polos saja, agar dia tidak lagi menoleh ke sana kemari waktu salat. Dan ini diantara dalil tentang pentingnya bagi seseorang untuk memperhatikan tempatnya kalau mau salat. Usahakan tidak ada hal-hal yang bisa menyibukkannya. Dan dari para lagi barakallahu fikum, sebagian apa yang dilakukan oleh orang awam, sholat depan TV, tidak mau ketinggalan sinetronnya. La ilaha illallah. Ini bukan hanya sekedar barakallahu fikum hal yang menyibukkan, sangat melalaikan. Dan ini keliru. Nah, sehingga barakallahu fikum, seseorang yang ingin melaksanakan sholat hendaknya mempersiapkan diri dan meninggalkan semua yang mungkin bisa menyibukkannya. Yang rasa-rasa ada mau buang air, dan memang karena Nabi mengatakan la salata liman la salata bi hadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, tidak sah salatnya orang yang melaksanakan salat di saat makanan sudah disajikan. Sebagaimana barakallahu fikum tidak sah salatnya dalam keadaan seseorang berusaha tahan-tahan BAB atau BAK-nya. Kenapa? Karena khusyuknya hilang. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini mengisyaratkan bahwa seseorang apabila ingin masuk salat, meninggalkan semua yang mungkin bisa membuatnya hilang konsentrasi dan kekhusyuan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa inni nadartu ila alamiha fi sholati fakada yaftununi. Dalam riwayat, sesungguhnya aku melihat kepada corak yang ada pada kain tersebut di waktu salat, hampir-hampir saya terfitnah. Subhanallah, ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kana li Aisyah radhiyallahu anha thawbun fihi tasawir mamdudun ila sahwah. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaih. Dan dahulu Aisyah radhiyallahu anha punya kain. Pada kain itu ada gambar mamdudun yang terbentang ila sahwah. Baitin saghirin munhadir fil ardi qalilan syabihil mukhda'i wal khizanah. Sahwa yaitu rumah kecil yang diletakkan di tanah, mungkin mainan yang dimainkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaih, dan saat itu Nabi salat menghadap ke arah mainan tadi yang ada kain yang ada gambarnya. Faqala, lalu Nabi pun mengatakan, akhirihi anni, jauhkanlah kain itu dariku. Fa innahu la tazalu tasawiruhu tu'raf li fi salati, karena gambar-gambarnya terus terhadap kepadaku di waktu salatku. Wa kana yaqul la salata bi hadrati at-ta'am,
Dan dahulu Nabi SAW mengatakan tidak ada salat di saat makanan sudah disajikan. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan, tidak juga ada salat dalam keadaan dia berusaha menahan al-akhbathan. BAK. Nah, karena barakallahu fikum semua itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Ini barakallahu fikum yang dilakukan oleh orang yang salat adalah melihat ke arah di mana dia bisa mendapatkan kekhusyuan, dan hal itu yang pertama ke arah tempat sujud. Apabila barakallahu fikum itu bisa melalaikannya, lihat ke arah depan. Kalau itu temboknya bersih, temboknya barakallahu fikum polos, kita akan lihat. Nah, dan dalam hadis barakallahu fikum hendaknya menjauhkan gambar-gambar di tempat arah kiblat, karena itu akan melalaikan. Baik itu barakallahu fikum gambar foto posternya binatang film, atau barakallahu fikum pemain-pemain sepak bola atau yang semisalnya, itu semua ada di antara gambar yang selain menghalangi malaikat masuk ke dalam rumahnya, barakallahu fikum juga akan melalaikan dia saat dia salat. Di sini barakallahu fikum Nabi melihat di suatu kain yang ada gambarnya di rumah-rumah kecil yang dibuat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Akhirihi anni," jauhkan gambar-gambar itu dariku. Sehingga barakallahu fikum ini yang disyariatkan, menjauhkan sesuatu dan apa-apa yang bisa melalaikan di waktu salat. Nah, naktafi. Subhanallah.